Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2003 angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 13 Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor peserta 201502710095. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 13 Luwu Utara Rabu tanggal 6 Maret 2024. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2003 angkatan 3. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMA Negeri 13 Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003 program studi matematika di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor peserta 201502710095. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 13 Luwu Utara Rabu tanggal 6 Maret 2024. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ya satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya. Ya, sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, sama cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua. Hadir semua? Iya. Ya, saya absen satu-satu. Aditya hadir, Adrian hadir, Abdi Kurniawan. Oke, ya, hadir semua ya. Oke, baik, kita masuk di materi kita, materi kaidah pencacahan. Jadi kita lihat pencacahan terbagi tiga. Kaidah pencacahan terbagi dua, yaitu permutasi dan kombinasi. Kira-kira apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu permutasi dan kombinasi. Ya. Ya, kira-kira apa yang kita gunakan setiap hari yang menggunakan permutasi dan kombinasi? Ya, coba kita perhatikan video kita. Kita akan belajar permutasi dan kombinasi pada kaidah pencacahan. Alumni dan caca adalah tiga calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Mari kita lihat ada berapa cara pemilihannya.
Ya, saya kira itu sekedar pemantik saja untuk kita masuk dalam materi permutasi dan kombinasi. Tapi kita fokus pada permutasi. Kita fokus pada materi permutasi. Ya, namun sebelum itu apa kira-kira tujuan kita mau belajar tentang permutasi? Apa tujuan kita untuk bisa memahami materi permutasi? Ya, coba kita perhatikan apa tujuan kita untuk belajar tentang permutasi. Ya, tujuan kita untuk mempelajari permutasi yang pertama apa? Coba dibaca bersama. Melalui kegiatan diskusi kelompok, sasaran ini dapat menganalisis aturan permutasi melalui masalah konseptual yang baik. Oke, kedua. Melalui kegiatan diskusi kelompok, sasaran ini dapat menganalisis aturan permutasi sistematis melalui masalah kontekstual yang baik. Yang ketiga. Melalui kegiatan diskusi kelompok, sasaran ini dapat menganalisis aturan permutasi dengan unsur yang sama melalui masalah kontekstual yang baik. Yang keempat. Melalui kegiatan diskusi kelompok, serta ini dapat menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi yang baik. Ya, jadi itu yang kita mau capai pada pembelajaran kita kali ini. Ya, sebelum kita masuk dalam materi kita, ya dulu ganti kata empat orang. Empat. Ya, ganti kata saya. Ya, bergabung di kata. Jadi kita 3 kelompok, bisa 4 kelompok. 1, 2, 3. Tambah 1 orang di sini. Jadi sebelum kita mulai diskusi, saya bagikan dulu LKPD ini. Lebar kegiatan siswa. Ya, sebelum kita kerja kelompok, kita perhatikan materi kita pada hari ini yaitu permutasi. Ya, di kaedah penjajahan dibagi dua, yaitu permutasi dan kombinasi. Tapi pada kesempatan ini kita fokus pada permutasi. Jadi kira-kira apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Apa perbedaan permutasi dan kombinasi? Ya, di sini sudah ada perbedaannya. Kalau permutasi menyusun kata sandi, yang kira-kira yang kata sandi. Misalnya kartu ATM. Ya, di situ kan menggunakan kata sandi. Apa lagi? Ya, password HP. Kemudian apa lagi yang menggunakan kata sandi? Wifi ya, wifi. Kemudian yang digunakan dalam DD motor. Ya, di situ ada angka-angka. Jadi tidak semuanya angka DD motor itu sama. Jadi kita gunakan permutasi. Kemudian kalau kombinasi, contohnya memilih kelompok. Kemudian permutasi ya. Perbedaan yang kedua permutasi, memilih contoh, memilih pemenang juara. Bertingkat yaitu juara 1, 2, dan 3. Kemudian di kombinasi adalah memilih peserta yang lolos untuk babak selanjutnya. Yang ketiga menyusun
susunan organisasi dan kedua sekretaris dan yang ke dikombinasinya kemudian permutasi bagian keempat menentukan posisi duduk pada meja, kemudian dikombinasi mengambil dua bola dari wadah, ya itu perbedaan permutasi dan kombinasi. ya untuk lebih memahami lagi permutasi coba perhatikan materi kita hari ini yaitu notasi faktorial. Jadi sebelum kita masuk dalam permutasi kita pahami dulu ya bagaimana itu faktorial. Ya coba perhatikan faktorial adalah hasil kali bilangan pasti berurutan dari 1 sampai n. N itu artinya tak terhingga. Kemudian ingat untuk setiap bilangan n asli didefinisikan n faktorial. Ya, jadi kalau ada tanda seperti ini dibaca n faktorial. Jadi n faktorial sama saya dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n kurang 2 dikali n kurang 1 kali n dan seterusnya. Ya, dilambangkan atau dinotasikan dengan n, dibaca n faktorial untuk n lebih besar dari 2. Ya, coba perhatikan ini 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 berapa? 1. Jadi 3 faktorial sama dengan 6. Kemudian 5 faktorial ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 ya, coba perhatikan contoh pada permutasi. Pada faktorial, coba perhatikan. Masih faktorial ini. 10 faktorial dibagi 8 faktorial sama dengan 8 kali 9 kali 8 kali 7 yang saya ada semuanya di situ dari singkat saya ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Kenapa di garis ini? Nah, 8 dibagi 8 kan nilainya 1. Jadi sisa 8 kali apa? 10 kali 9. 90. Ya contoh kedua, ya, coba perhatikan, itu kan nilai dari 11 faktorial dibagi 10 faktorial ditambah 9. Kemudian ya kita selesaikan menjadi 11 faktorial dibagi 10 faktorial tambah 9. Kemudian sama dengan ya coba perhatikan kenapa ini 11 dikali 10 kali 9. Kemudian 10 kali 9. Jadi ini kita pindahkan ini menjadi 1. Ini 9 kita jadikan 1. Jadi 9 kali 1 dapat 9 kali 10. Jadi ya kita uraikan begini. Jadi hasilnya nanti kita dapatkan faktorialnya yaitu 11 dikali 10 kali 9 dibagi 11 kali 9 faktorial. Jadi kita matikan yang sama.
Kita bagi habis yang sama. 11 dengan 11 di bawah, kemudian 9 dengan 9. Jadi sisa 10. Ya, kita lanjut di materi pokok kita hari ini, yaitu verb. Ya, coba perhatikan. Seorang pengusaha debit ingin menulis kode nomor pada kursi. Kursi muatannya yang terdiri dari 3 angka. Padahal pengusaha itu hanya memakai angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Angka-angka itu tidak boleh ada yang sama. Berapa banyak kursi yang akan diberi kode nomor? Ya, nomor. Coba kita perhatikan. 8 faktorial 3. 8 faktorial 3. 8 dikali 7 kali 5 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kita bagi yang sama ini. 5 sampai 1, 5 sampai 1. Menjadi nilainya sama. Ya. Ya, habis. Jadi sisa 8 kali 6 kali 6. Berarti 336. Bagian B 4 faktorial 4 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 4. Jadi 4 kurang 4. Jadi 4 per 0. Ingat, kalau 0 faktorial itu nilainya dia dari nilai 1. Makanya di situ 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 sama dengan 24. Ya, ini contoh lagi. Pada permasalahan di atas, dari 8 calon pengurus kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak formasi yang terbentuk?
ya. Oke. Sudah siap? Kelompok 1 di sini sudah siap. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 di sini. Yang selesai dulu, yang sudah siap. Yang belum ya diselesaikan dulu. Kelompok 3 di sini. Sudah siap ya? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan untuk kelompok dulu. Ya, silakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Kertas faktorial 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 7 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 1 kali 1 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Huruf-huruf dari kata mama jika disusun 3 huruf, berapa susunan berbeda yang dapat dibuat? Tuliskan susunan huruf yang dapat dibuat. Jadi banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah 4. N sama dengan 4, F sama dengan 3. Huruf-huruf yang sama, M sama dengan 2, A sama dengan 2. Jadi 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 4 kali 3 per 1 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12, 1 kali 2 2 kali 1 2. Jadi 12 kali 2 6. Jadi banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah 6. Lanjut. Berapa banyak susunan duduk 3 orang yang akan duduk melingkar? Saya ada A, B, C, dan A, C, B. Banyaknya susunan duduk melingkar 3 siswa adalah 2. Gunakan rumus spesifis sama dengan N kurang 1 faktorial untuk mengerjakan masalah di atas. N-nya adalah 3. Spesifis N kurang sama dengan N kurang 1 faktorial sama dengan 3 kurang 1 faktorial. Jadi 3 kurang 1 adalah 2. Jadi dapat dikumpulkan 2 susunan yaitu A, B, C, dan A, C, B. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Yang hasil kelompok 2. Gimana bila semua? Hah? Sudah mas? Sudah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya berikan tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali di metode pengurus kelas akan dipilih ketua dan sekretaris. Berapa banyak susunan ketua dan sekretaris yang dapat dibuat? Berdasarkan nama-nama calon pengurus tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Maka susunan pengurus yang dapat dibuat berturut-turut ketua dan sekretaris adalah AB, AC, AD, AE, BC, BA, BA, BC, BD, dan BD, CA, CB, CD, dan CE, BA, BC,
DC, dan DE. DA, DD, DC, DD. Banyak susunan yang dapat dibuat adalah 20. Gunakan rumus permutasi PLN sama dengan N faktorial bagi N kurang N faktorial untuk menyelesaikan masalah di atas. N sama dengan 5 faktorial, ini R sama dengan 2. P sama dengan N faktorial dibagi N kurang N faktorial. R sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial bagi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1 dibagi habis 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi banyak susunan yang dapat dibuat adalah 20. Huruf-huruf dari kata mama ketika disusun terlebih dahulu. Berapa susunan berbeda yang dapat dibuat? Saya tuliskan susunan huruf yang dapat dibuat. N sama dengan 2, A sama dengan 2, N sama dengan 4, N dengan 3. Gunakan rumus P sama dengan N faktorial bagi N kurang S faktorial dikalikan kali R faktorial untuk menyelesaikan masalah di atas. N sama dengan 4, S sama dengan 3, huruf yang sama M 2, A sama dengan 2. P N faktorial dibagi N kurang F faktorial M faktorial A faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagi 1 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan dibagi habis 2 kali 1 sisa 4 kali 3 dibagi 2 sama dengan 12 kali 2 6. Jadi banyak susunan yang dapat dibuat adalah 6. Berapa banyak susunan duduk jawab akan duduk meningkat? Banyak susunan duduk meningkat sejak itu adalah 2 cara. Gunakan rumus spesifik dengan N kurang 1 faktorial untuk mengerjakan masalah di atas. Spesifik sama dengan N kurang 1 faktorial 3 sama dengan 3 kurang 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Jadi sama dengan dapat dilakukan 2 cara. Ada pertanyaan saudara? Kalau tidak ada, masa tidak. Sekian dari kami, ucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil dan aplikasi dan kombinasi. Di atas faktorial 3 faktorial sama dengan 3 dibagi 2 dibagi 1 sama dengan 6. 7 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial. 5 faktorial dibagi habis 5 kali 6 sama dengan 42. 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 kali 2 faktorial. 3 faktorial dibagi habis dan 4 dibagi habis sama dengan 2, jadi 6 kali 5 kali 2 sama dengan 60. Dari 5 calon pengurus kelas akan dipilih ketua dan sekretaris. Berapa banyak susunan ketua dan sekretaris yang telah dibuat? Misalkan nama-nama calon pengurus tersebut adalah A, B, D, dan E. Maka susunan pengurus yang dapat dibuat berturut-turut ketua dan sekretaris adalah
dengan 5 dan T sama dengan 2. T sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 3 dibagi habis jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi banyaknya susunan yang dapat dibuat adalah 20. Jika ada yang ingin bertanya, Ada. Oke. Oke, silakan dulu. Oke, kita sudah 3 kelompok yang pilih presentasinya. Masalah nomor 1 saya kira tidak masalah ya. Sudah benar semua Pak? Di masalah kedua berapa hasilnya situ? Kemudian yang terakhir berapa? Masalah ketiga berapa? Jadi ada 2 susunan. Ya. Di nomor yang permasalahan ini, yang pertama faktorial. Jadi 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Berapa? Kalau 7 faktorial dibagi 5 faktorial 7 kali 6 kali 5 Kali 3 kali 2 kali 1 bagi 2 dibagi 5 kali ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sisa 7 kali berapa itu? 42. Kemudian 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Berapa hasilnya? 60. 6 faktorial dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasil terakhirnya? 60. Ya, saya kira materi kita ya kira-kira bagaimana dipahami atau kurang paham? Ya. Itu materi presentasi sebenarnya kita lakukan setiap hari sebenarnya tanpa kita sadar bahwa ini bagian dari presentasi. Jadi permutasi itu sering kita lakukan dalam setiap hari sebenarnya. Misalnya menyusun kursi, kemudian menggunakan sandi pada HP, dia situ kita menggunakan permutasi. Ya, dari pembelajaran kita hari ini kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Siapa yang bisa simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Dari ya. Presentasi merupakan suatu cara untuk menyusun unsur dari suatu objek dengan memperhatikan datanya. Contoh, kasus untuk permutasi misalnya menentukan kode loker, kode koper, password ATM, dan tas nomor kendaraan. Ya oke, terima kasih ya. Ada lagi? Ya. Kira benar ya kesimpulannya. Ada lagi? Oke, silakan ya. Konsep presentasi dapat ditemui dalam banyak situasi sehari-hari, seperti pengaturan kursi di meja makan atau mengatur jadwal acara. Memahami presentasi membantu kita memecahkan masalah praktis dengan lebih efisien. Oke, terima kasih. Kesimpulan. Jadi ya tanpa sadar kita ya menggunakan presentasi. Tanpa sadar kita menggunakan presentasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi presentasi sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Kira-kira bagaimana hasilnya? Apakah senang atau tidak senang? Apakah menyenangkan kita menggunakan Canva? Sangat menyenangkan. Ini
Oke. Sebelum kita mengakhiri ya ada coba dikerjakan dulu yang 3 nomor di tabel ini. Sebentar kan. Harus itu paling tidak. Ya, jadi ya sekian pertemuan kita hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya kita lanjut nanti di kombinasi. Permutasi sudah selesai. Jadi materi selanjutnya adalah kombinasi. Jadi ya sebelum kita pulang, satu orang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang adalah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini saya kira cukup, dan atas ketenangannya pada pembelajaran kita hari ini saya ucapkan terima kasih semuanya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.